Lenovo Lock terbaru. Nah, ini semakin kesini harganya semakin murah, bro. Oke, kawan. Jadi kali ini kita akan ngebahas sebuah varian laptop gaming punya Lenovo lagi yang tipenya masih di ranah Lenovo Lock, tapi harganya yang lebih ramah di kantong, bro. Karena laptop yang kita bahas ini, dia dibanderol cuma di angka 13 jutaan dengan tipe Lenovo Lock 15i-RH8 LHID. Itu dicatat, bro, biar kalau beli nggak sampai salah tipe. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, Lenovo Lock ini kan dia sebelum di harga 13 juta yang kita bahas, kita sempat review karena harganya startnya mulai di angka 17 jutaan. Dan perbedaannya, kalau yang kita review pertama, dia itu menggunakan varian prosesor terbaru sama VGA RTX 4000. Contoh itu, dia kan ada varian Ryzen 5, Ryzen 7 yang 7000 series, kemudian ada juga varian Intel Core i5 Gen 13 sama Core i7 Gen 13. Nah, dan dia itu digabungkan sama RTX 4000 series. Sedangkan kalau varian yang kita bahas ini, dia menggunakan varian prosesor Intel Core i5 Gen 12 yang dikawinkan sama VGA RTX 3050, tapi VRAM-nya gede, bro. Dia VRAM-nya ini menggunakan 6GB GDDR6 yang memiliki keistimewaan dibandingkan varian diabet gaming ataupun seri yang lain, karena sepengalaman saya nge-review laptop, untuk RTX yang ada di dalam laptop itu menggunakan rata-rata VRAM 4GB dan bukannya 6GB. Jadi ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar dalamnya dan akan saya terangkan opsi upgrade laptop ini kira-kira maksimalnya sampai berapa RAM-nya, terus kalau kita nambah penyimpanannya efektifnya berapa sih, bro, dan harganya akan bisa simak untuk bisa memilah supaya pas di kantong kalian. Ya nggak usah lama-lama, bro, kita bongkar dulu biar sama-sama enak. Ini saya shutdown. Oke, udah shutdown. Ayo sini, openg mas. Nah, ini kita bongkar dulu, bro, biar nanti kalian tahu isinya dalamnya kayak gimana. Oke. Nah, bro, ini sudah tak bongkar. Jadi kalau teman-teman melihat dari bagian motherboard yang kita bongkar, dia itu motherboardnya solid seperti yang teman-teman lihat. Kemudian dia ditunjang oleh beberapa komponen seperti fan-nya ada 2, exhaust-nya 4, serta untuk headpipe-nya ini ada 2 sebenarnya. Tapi dia memiliki model platnya agak tebal sehingga untuk sirkulasi udaranya dia ini benar-benar mengurangi panas yang ditimbulkan oleh prosesor dan juga VGA serta komponen yang lain. Pertama, prosesor yang ada di sini, ini letaknya prosesor di sini, bro, dia menggunakan prosesor Intel Core i5 12450H yang maksimum speednya di angka 4,43 dan ini menggunakan 8 core 12 thread. Terus varian produk ini juga menggunakan VGA yang posisinya di sini, bro. Kalau VGA ini pakai RTX 3050 yang TGP-nya 95 watt tapi VRAM-nya gede yang saya sebutkan tadi, yaitu sebesar 6GB GDDR6. Terus kalau RAM-nya ini saya coba dulu. Nah, RAM-nya sebenarnya varian Lock yang kita bahas, entah varian yang kita review kemarin sama sekarang, dia itu rata-rata dikasih cuma 8GB, bro. Dan 8GB yang ditanamkan di sini, dia menggunakan varian frekuensi yang 5600 MHz. Cuma sayangnya di frekuensi yang 5600 ini masih agak jarang di pasaran. Dan di sini saya akan mengganti dengan frekuensi yang pakai 4800 dengan kapasitas maksimal di angka 32GB. Memang sih kalau kita lihat datanya, bro, ya, di Lenovo PSREF, laptop ini hanya bisa mampu maksimalnya di angka 16GB. Tapi karena saya masih penasaran, jadi saya coba aja, saya pakai 16GB kali 2, terus kita running nanti hasilnya seperti apa. Karena awalnya kita juga mengalami keresahan ketika pas dinyalakan, pas diganti pertama kali, dia itu agak blank, bro. Jadi agak nunggu kurang lebih ya 30 detikan baru nyala, tapi setelah nyala, ternyata dia support loh, bro, bisa sampai 32GB. Dan harga untuk RAM-nya ini sekarang murah-murah. Untuk varian 8GB DDR5 ini mulai harga 450 ribuan. Sementara kalau teman-teman beli di varian yang 16GB DDR5 seperti ini yang frekuensinya 4800, dia itu harganya mulai di angka 700 ribuan. Tinggal kalian pilih. Terus laptop ini juga memiliki SSD yang kapasitasnya standar, yaitu 512GB yang menggunakan jenis M2 NVMe generasi keempat. Tapi banyak orang bilang kalau laptop gaming yang kapasitasnya cuma 512 ini, ya dia bisa bilang ini kurang, bro. Karena kalau kita sering bermain game dan juga sering menggunakan software yang rendernya gede-gede, rendernya berat-berat, otomatis ukurannya akan bergiga-giga. Jadi saya juga mau ngasih opsi upgrade sama teman-teman. Dia itu memiliki 2 buah colokan M2. Yang satu udah ke bawah, keisi seperti ini. Yang satu dia ada kosong di bagian bawah fan yang di bagian kiri ini. Sebenarnya dia ini menggunakan colokan M2 NVMe generasi keempat. Tapi kalau teman-teman melihat harga NVMe generasi keempat masih tinggi, kalian masih bisa kok, bro, ngisi dengan varian kapasitas NVMe generasi ketiga yang harganya lebih murah.
Contoh datanya kalau untuk harga 512 GB, dia ini dibangun di angka mulai 475 ribuan, dan untuk varian 1 tera NVMe generasi ketiga, dia ini harganya dibangun cuma di angka 750 ribuan. Ini lebih hemat. Tapi misalkan teman-teman punya budget ekstra, ya mending diganti yang Samsung sekalian bro, yang pakai NVMe generasi keempat. Nah, ini kalau nggak sayang-sayang ya boleh sekalian. Karena menurut pengalaman saya, misalkan laptop ini sistem C-nya udah pakai generasi keempat, untuk sistem penyimpanan kedua, kita pakai Gen 3 itu nggak masalah. Karena nanti loading Windows-nya semuanya akan diproses ke sistem C yang sudah menggunakan generasi keempat. Jadi, ya tinggal teman-teman sesuaikan aja kira-kira lebih cocok sama budget yang mana. Terus yang berikutnya, laptop ini juga dibekali sama baterai yang kapasitasnya standar bro. Dia dikasih ukuran 60 Wh yang bisa bertahan di angka 3 hingga 3,5 jam kalau kita pancar untuk nonton YouTube, dan secara offline dengan durasi maksudnya dengan volume kurang lebih di angka 25% dengan kecerahan di angka 50%. Terus selanjutnya saya juga mau kasih info sama teman-teman bahwa laptop ini memiliki performa yang sangat signifikan ketika kita up memorinya menjadi 32 GB. Dan datanya langsung aja dicek bro lewat data benchmark serta tes game yang udah kita lakukan ke dalam varian log yang kita bahas sekarang. Gas, monggo dilihat kawan. Nah bro, gimana bro performanya? Asli ganteng kalau jadi 32 GB. Tapi ya kembali lagi, tolak ukurnya itu sama budget masing-masing. Kalau teman-teman merasa menjadi 32 GB harganya jadi over, ya mungkin ditambahin 8 GB aja supaya jadi 16 GB. Karena harga 8 GB juga udah murah, cuman di angka 450.000 ke atas. Tinggal disesuaikan merek apa yang kalian pilih. Terus laptop ini kalau kita pakai bro, enaknya dia ini memiliki keyboard yang full size. Terus keyboardnya ini juga sudah ada RGB 4 zona. Terus kalau kita buat ngetik, feel-nya tentunya comfort, serta teman-teman juga akan dikasih layar yang memang sesuai sama harganya. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Karena log yang di harga 13 juta ini akurasinya belum 100% sRGB. Jadi dia menyesuaikan sama budget yang dibuat untuk para pecinta gamer yang butuh performa handal dan juga untuk kebutuhan para desain. Karena kalau kita lihat dari segi akurasinya memang belum maksimal, tapi kalau kita lihat dari segi brightness-nya ini cukup bro. Karena brightness yang ada di laptop ini udah di angka 350 nit, sehingga teman-teman kalau mau ngedit di area cahaya yang terang sekalipun ataupun yang redup, ini disesuaikannya itu masih tetap nyaman. Kalau resolusinya dia Full HD, panel IPS, serta refreshnya di angka 144 Hz, dan layar laptop ini mendukung fitur G-Sync. Nah, dari berbagai software dan juga aplikasi yang saya coba, ini udah jalannya cukup nyaman. Kemudian laptop ini juga dibekali bro dengan paket pembelian yang lengkap seperti kayak mouse gaming lock serta tas backpack yang tampilnya kece untuk dipakai bepergian dan juga untuk kebutuhan kalian sekolah. Nah, si laptop Lenovo Log yang kita bahas ini, dia juga nggak lupa diberikan kelengkapan berupa garansi premium 2 tahun premium care serta ADP. Jadi kalau ada kerusakan, nggak usah khawatir, tinggal bawa aja ke service center. Ini udah dikasih asuransi yang cukup nyaman untuk menemani kebutuhan kalian sehari-hari. Dan kesimpulannya, laptop ini bagus bro. Ada minus sedikit dari layar, tapi overall di harga 13 juta bolehlah untuk kalian compare dengan merek-merek yang lain. Yaudah, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa berikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya dengan urusan yang lebih menarik dan harga-harga yang lebih murah. See you next time in video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.